Kisah horor viral di media sosial Twitter. Kali ini dibagikan oleh akun @safitri86 teman-teman. Dalam unggahannya itu, Sarah menceritakan jika cerita tersebut merupakan kisah nyata yang dialaminya. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Teman-teman, cerita horor kali ini Kakak kutip dari sonora.id yang berjudul "Sekian lama tinggal di kontrakan tua, akhirnya mereka berkenalan". Sebelum kita melanjutkan ceritanya teman-teman, Kakak berharap teman-teman sudi dan ikhlas untuk membantu pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih berkembang, lebih maju, bermanfaat, dan menghibur buat teman-teman semua dengan men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Kakak melalui media sosial teman-teman. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Di kontrakan itu teman-teman, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Afa. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ia adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Selama mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayahnya langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. "Assalamualaikum." Mereka mengucap salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. "Waalaikumsalam, Mang," sahut Jani dan Teh Afa. "Udah sampai? Silakan, begini adanya, Sar," ucap Teh Afa kepada Sarah. Saat itu, Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu teman-teman, Sarah memaklumi hal tersebut. Apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangatlah terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Afa. Kamar Teh Afa adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Lebih lanjut teman-teman, si Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar yang baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat
dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Teman-teman, sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Perlu diketahui teman-teman, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan-persiapan untuk perkuliahan. Oh iya, Sarah ini bukanlah sosok yang indigo ya teman-teman. Namun, ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur teman-teman, ia kemudian terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang sangat gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam keadaan gelap. Setelah nyawanya terkumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya itu mati. Biasanya, kalau malam lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu teman-teman, Sarah meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya. Yang berarti teman-teman, Sarah harus sendirian di kontrakan. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi, Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan? Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam teman-teman? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya itu. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari bilik pintu kamarnya. Tertawa seperti itu teman-teman. Dek-dek, detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimutnya. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha untuk fokus.
tapi yang didengarnya hanyalah hening. Pelan-pelan teman-teman, Sarah kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa itu. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus, ya, itu tikus. Atau mudah-mudahan tikus. Itu yang muncul di benaknya, di pikirannya teman-teman. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Duk, srek, duk, srek. Suara sesuatu diseret teman-teman. Seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, ke arah kamar Teh Ava, kemudian berputar lagi. Suara tertawa lirik itu muncul lagi teman-teman. Kali ini Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan matanya rapat-rapat. Keringat kemudian membasahi bajunya teman-teman. Saat itu, Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satupun lancar diucapkannya teman-teman. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Fikirnya, kalau terang ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu, ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut teman-teman. Takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringatnya sendiri teman-teman. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama. Akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah kemudian terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu pun sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masih terlalu besar. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu, dan mereka mengontraknya selama 1 tahun. Artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depannya. Setelah kejadian itu teman-teman, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya, seperti barang berpindah tempat sendiri, kemudian selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan yang melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut, Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul
dan cocok berteman dengan Sarah karena memiliki kepribadian yang asyik. Sejak pertemuan pertama mereka, keduanya jadi semakin akrab, hingga akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. Gerald jemput jam 9 ya Nong, ucap Gerald sebelum menutup telepon. Nong adalah panggilan Sarah dari Gerald. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut, teman-teman. Tak masalah, bagi mereka suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di grup band tersebut, teman-teman. Hobi Sarah memang bernyanyi, dan kebetulan band Sarah dan band Gerald ada dalam satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band. Gerald tidak ikut meeting karena satu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantarkan oleh drummernya. Sesampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk, dan Sarah pun tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bertemu Gerald. "Ayo berangkat," ajak Gerald. Sarah menggeleng-geleng enggan pergi. Entah kenapa, ia tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba, Gerald berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. "Ayo pergi!" teriaknya. Seketika ia langsung terbangun dari tidur karena kaget. Dan dalam keadaan masih sangat mengantuk, teman-teman, mata Sarah tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerald. Mata Sarah semakin berat, rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum dia tidur. Lalu bagaimana Gerald bisa masuk? Tetot, tetot. Suara ringtone HP Sony Ericsson, tanda telepon masuk berbunyi. "Halo, Nong. Gerald, bentar lagi jemput. Udah siap kan?" cecar Gerald bersemangat. "Ralph, lo tadi ke kamar gue?" tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerald. "Enggak tuh, Gerald baru pulang ini langsung telepon kamu." Sarah diam dengan kantuk yang kemudian mendadak hilang, teman-teman. Sarah langsung berdiri menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. "Nong, woi!" teriak Gerald di telepon. "Iya, 15 menit lagi jemputnya, gue sholat isya dulu," sahutnya. Ia tutup telepon dan segera keluar dari kamar. Teman-teman, Ajani sedang bersila di ruang depan kamar Sarah sambil bermain HP. "Ah, tadi Gerald kesini nggak?" tanya Sarah. "Nggak ada," jawab Ajani tanpa berpaling dari HP-nya. "Yang benar," ujar Sarah kembali berusaha meyakinkan. "Beneran ih, seharian ini nggak ada tamu," yakin Ajani. Sarah kemudian terdiam dan berusaha mengabaikan. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil air wudhu, kemudian menunaikan sholatnya. Setelah selesai sholat, ia kemudian bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin, teman-teman,
dan mereka pergi menggunakan motor, Sarah memakai jaket yang paling tebal, tidak lupa syal rajut kesayangannya yang warna pink. Geralt sudah datang, mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam kompleks perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka, posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Geralt. Semakin lama semakin mendekat hingga di pertigaan SMA. Kakek itu kemudian mengambil jalan ke kanan persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok kanan, teman-teman, dalam hitungan 2 detik mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, tidak ada satupun pejalan kaki. Sontak Sarah terkesiap otomatis mencari si kakek. Jalan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu bersembunyi. Geralt menyadari keganjilan gerak-gerik Sarah. "Kenapa, Nong?" tanya Geralt. "Tadi ada kakek-kakek belok di sini sebelum kita belok. Kenapa nggak ada ya?" tanya Sarah panik. "Jangan ngelamun, nggak ada siapa-siapa dari tadi juga," seru Geralt. Karena sudah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya, ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Geralt untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kanan kiri jalan. Saat itu, tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi Geralt sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks, Sarah menepuk pundak Geralt sambil berteriak, "Ralph, kucing! Pelanin!" teriak Sarah sedikit tertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi ibu, Geralt malah tancap gas membuat Sarah sedikit terjengkang. "Diam kamu, Nong, gak ada apa-apa," balas Geralt sewot ya. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang melihat ke arah kucing tersebut duduk, dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong. Dan ia pun shock karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasinya. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe, teman-teman. Mereka segera turun dan memilih saung dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Geralt memesan kopi. Sebenarnya, saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir. Tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan yang lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin, teman-teman. Langit cerah berbintang, ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak datang. Tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh. Mereka kemudian meminta bil. Saat Waitress datang menyerahkan bil, dia bertanya, "Teh, mau pulang sekarang ya?" tanyanya. "Iya, jawab Sarah dan Geralt berbarengan. "Yakin?" sahutnya menyelidik.
Iya, biar keburu sholat subuh. Geralt membalas. So atuh, hati-hati di jalan ya, ujarnya. Iya, nuhunnya, sahut Sarah. Mereka kemudian berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Geralt untuk berhati-hati. Tanpa mereka curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir kemudian menghampiri mereka, teman-teman. Dan tebak, percakapan yang sama terulang lagi. Berujung tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika, Sarah dan Geralt pun saling pandang, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata, beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkat hanyalah intro. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda. Kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami dua kejadian pertama, Sarah dan Geralt tidak akan mengalami kejadian ini. Demikian teman-teman, sebuah kisah yang sangat seru menurut kakak. Cerita horor ini sangat seru ya, yang berjudul Sekian Lama Tinggal di Kontrakan Tua Akhirnya Mereka Berkenalan, yang kakak kutip dari sonora.id. Terus terang cerita ini membuat kakak penasaran dan berharap ada part 2-nya atau part 3 dan seterusnya. Penasaran banget ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman pun penasaran dengan kisah ini, cerita ini, dan semoga teman-teman suka. Dan sekali lagi, kakak berharap semoga teman-teman sudi dan ikhlas membantu pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang, bermanfaat, kemudian dapat menghibur buat teman-teman semua dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel kakak melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan meridhoi semua usaha yang kita semua lakukan dalam rangka saling share informasi, cerita untuk hiburan, kemudian share informasi terkait edukasi dan sebagainya. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang tak putus-putusnya buat kita semua. Thank you banget buat teman-teman semua sekali lagi ya. Dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Tika akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.